4 pertanda bahwa hidup Anda akan segera berubah. Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Karena hidup ini nggak selalu mulus, kan? Jadi, semoga apapun yang kalian hadapi sekarang, bisa kalian lewati dengan baik. Doa terbaik buat kalian semua. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang seru dan mungkin akan bikin kalian merenung sejenak. Pernah nggak sih kalian merasa seperti ada sesuatu yang aneh atau berbeda di hidup kalian belakangan ini? Mungkin suasana hati yang nggak biasa, mimpi-mimpi aneh, atau kalian tiba-tiba kepikiran hal-hal besar yang selama ini nggak pernah kalian pikirkan? Kalau iya, jangan-jangan itu adalah tanda bahwa hidup kalian sebentar lagi akan berubah. Tapi, tentu saja, perubahan nggak datang begitu saja. Ada hal-hal yang harus kita sadari dan maknai lebih dalam. Nah, di video ini, kita akan membongkar satu persatu tanda-tanda itu. Tapi, nggak usah buru-buru. Nikmati saja setiap pembahasannya. Mungkin di salah satu tanda, kalian akan merasa, wah, ini banget aku sekarang. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Baiklah, sebelum kita mulai, coba sediakan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian biar nontonnya santai tapi tetap fokus. Ingat, ini bukan cuma tontonan, tapi juga ajakan untuk refleksi. Jadi, yuk, kita mulai perjalanan kita hari ini, satu persatu. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih, kalian merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kalian? Kayak ada angin segar, tapi nggak tahu datang dari mana? Nah, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hidup kalian akan segera berubah, loh. Hari ini kita akan bahas 4 tanda yang mungkin sedang kalian alami tanpa disadari. Kalau salah satu dari tanda ini terjadi pada kalian, siap-siap aja, karena bisa jadi hidup kalian bakal berubah drastis. Pertanda pertama, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Pernah nggak kalian merasa gelisah tanpa alasan yang jelas? Misalnya, lagi duduk santai, nggak ada masalah yang besar, tapi hati rasanya nggak tenang. Atau, kalian tiba-tiba kepikiran sesuatu, tapi nggak tahu itu apa. Kalau iya, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hidup kalian akan segera berubah. Gelisah ini bukan berarti ada yang salah, melainkan tanda bahwa diri kalian, baik secara mental maupun emosional, sedang bersiap untuk sesuatu yang baru. Mari kita bahas lebih dalam kenapa gelisah bisa jadi tanda perubahan besar dalam hidup. 1. Gelisah adalah alarm dari alam bawah sadar. Gelisah seringkali muncul karena alam bawah sadar kita menangkap sesuatu yang belum disadari oleh pikiran kita. Ini seperti alarm kecil yang mencoba memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak, meskipun kita belum bisa melihatnya. Alam bawah sadar kita jauh lebih peka terhadap perubahan, bahkan sebelum perubahan itu benar-benar terjadi. Misalnya, kalian mungkin gelisah karena merasa pekerjaan saat ini nggak lagi memberikan tantangan. Mungkin kalian nggak sadar bahwa sebenarnya hati kalian sudah siap mencari peluang baru. Gelisah itu muncul karena pikiran kalian sedang beradaptasi dengan ide untuk keluar dari zona nyaman. 2. Gelisah adalah tanda kalian sedang berkembang. Seringkali, rasa gelisah muncul ketika kalian berada di ambang pertumbuhan pribadi. Ibarat ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, proses itu nggak nyaman. Ulat harus masuk ke dalam kepompong, berjuang, bahkan menghancurkan dirinya sendiri, sebelum akhirnya terlahir menjadi kupu-kupu yang indah. Dalam hidup, rasa gelisah juga adalah bagian dari kepompong. Kalian sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi sebelum mencapai itu, kalian harus melewati fase yang mungkin membuat kalian merasa nggak nyaman. 3. Gelisah bukan berarti ada yang salah. Banyak orang yang salah paham dengan rasa gelisah. Mereka menganggap ini pertanda buruk atau semacam peringatan bahwa ada yang salah. Padahal, gelisah justru bisa menjadi tanda positif. Gelisah menunjukkan bahwa kalian sadar akan kondisi kalian saat ini dan mulai merasa bahwa ada hal yang perlu berubah. Coba pikirkan, kalau kalian merasa nyaman terus-menerus, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar, kalian akan terjebak dalam rutinitas yang sama dan gak pernah mencoba hal baru. Gelisah adalah cara tubuh dan pikiran kalian memberitahu bahwa sudah waktunya untuk bergerak. 4. Bagaimana cara menghadapi rasa gelisah ini? Kalau kalian sedang merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru panik. Ada beberapa cara untuk menghadapi dan memahami rasa gelisah ini. Berhenti sebentar dan refleksi diri. Ambil waktu untuk duduk tenang dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sedang saya rasakan? Apakah ada bagian dalam hidup saya yang terasa nggak seimbang? Apakah ada hal yang ingin saya ubah,
tapi belum saya lakukan? Kadang, jawaban atas rasa gelisah ini nggak langsung muncul. Tapi dengan meluangkan waktu untuk refleksi, kalian bisa mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kalian. Jangan melawan rasa gelisah. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah mencoba melawan rasa gelisah. Misalnya, kalian memaksa diri untuk tetap sibuk supaya nggak sempat memikirkan perasaan itu. Padahal, semakin kalian melawan, semakin kuat rasa gelisah itu muncul. Sebaiknya, terima perasaan itu sebagai bagian dari proses. Jelajahi hal baru. Kadang, rasa gelisah muncul karena kalian sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Cobalah sesuatu yang baru, meskipun itu kecil, seperti mengambil hobi baru, pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, atau bahkan mencoba rutinitas harian yang berbeda. Hal-hal kecil ini bisa memberikan energi segar dan membantu kalian menemukan apa yang sebenarnya kalian cari. Bicarakan dengan orang yang dipercaya. Kadang, perasaan gelisah sulit dijelaskan. Tapi dengan berbicara pada orang yang kalian percayai, kalian bisa mendapatkan sudut pandang baru. Mereka mungkin bisa membantu kalian memahami apa yang sedang kalian rasakan atau memberikan masukan yang berharga. 5 contoh nyata dari rasa gelisah sebagai tanda perubahan. Banyak orang sukses yang mengaku pernah mengalami masa-masa gelisah sebelum hidup mereka berubah drastis. Steve Jobs, misalnya, pernah merasa gelisah ketika dia merasa nggak puas dengan arah yang diambil oleh Apple pada awal tahun 80-an. Rasa gelisah itu membuat dia mengambil langkah besar, meskipun akhirnya dia dikeluarkan dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Tapi, setelah itu, dia kembali dengan visi yang lebih besar dan mengubah Apple menjadi salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. J.K. Rowling, penulis serial Harry Potter, pernah merasa gelisah saat menjalani hidup sebagai ibu tunggal dengan kondisi finansial yang sulit. Rasa gelisah itu justru mendorongnya untuk menulis cerita yang akhirnya mengubah hidupnya selamanya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa gelisah adalah bagian dari proses menuju perubahan besar. 6. Kapan rasa gelisah perlu diwaspadai? Meskipun gelisah adalah tanda yang normal, ada kalanya perasaan ini perlu diwaspadai, terutama jika gelisah itu terus-menerus terjadi tanpa ada jeda. Mengganggu kesehatan mental atau fisik kalian, misalnya, susah tidur, kehilangan nafsu makan. Membuat kalian takut untuk bertindak atau membuat keputusan. Jika rasa gelisah sudah pada level ini, ada baiknya kalian mencari bantuan profesional, seperti konselor atau psikolog. Gelisah adalah awal perubahan. Jadi, kalau kalian sedang merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, jangan takut. Anggap ini sebagai tanda bahwa hidup kalian sedang bergerak ke arah yang baru. Gelisah itu seperti angin yang mengantar kalian menuju tujuan baru, meskipun saat ini kalian belum tahu apa itu. Ingat, perubahan besar seringkali dimulai dari perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Jadi, nikmati prosesnya, dengarkan intuisi kalian, dan bersiaplah untuk menyambut babak baru dalam hidup kalian. Tetap semangat, dan percayalah, sesuatu yang indah sedang menanti di depan sana. Pertanda kedua, orang-orang lama mulai menghilang dari kehidupan kalian. Apakah kalian pernah menyadari bahwa beberapa orang yang dulu dekat dengan kalian tiba-tiba mulai menjauh? Misalnya, sahabat yang dulu selalu ada untuk kalian, kini jarang berkomunikasi. Atau mungkin teman-teman yang biasa nongkrong bareng kini perlahan menghilang. Jika ini terjadi, jangan buru-buru merasa bersalah atau menganggap diri kalian melakukan kesalahan. Sebaliknya, ini bisa menjadi pertanda bahwa hidup kalian sedang memasuki fase perubahan besar. Mari kita bahas lebih dalam kenapa orang-orang lama dalam hidup kita seringkali pergi ketika kita sedang bersiap untuk perubahan. 1. Kehidupan adalah tentang siklus. Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa hidup selalu bergerak dalam siklus. Sama seperti musim yang terus berganti, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar juga mengalami perubahan. Ada orang yang hadir dalam hidup kita untuk waktu tertentu, memberikan pelajaran atau pengalaman, lalu pergi ketika siklus mereka selesai. Ketika kalian merasa kehilangan teman atau hubungan, itu bukan berarti kalian gagal dalam mempertahankan hubungan tersebut. Ini hanya berarti bahwa siklus kalian dengan mereka sudah selesai, dan kalian sedang bergerak ke arah yang berbeda. Misalnya, mungkin dulu kalian dekat dengan seseorang karena kalian memiliki minat atau tujuan yang sama. Namun, ketika tujuan hidup kalian berubah, hubungan itu pun mulai terasa kurang relevan. 2. Orang lama pergi untuk memberikan ruang bagi orang baru. Ketika orang-orang lama mulai menghilang dari hidup kalian, itu seringkali berarti bahwa ada ruang yang sedang diciptakan untuk orang-orang baru. Mereka yang pergi adalah bagian dari masa lalu kalian, sementara mereka yang datang adalah bagian dari masa depan kalian. Bayangkan hidup seperti sebuah rumah.
Kalau rumah kalian penuh dengan barang-barang lama, akan sulit untuk memasukkan barang baru, bukan? Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Kehilangan orang-orang lama adalah cara alam semesta membersihkan ruang dalam hidup kalian untuk orang-orang yang lebih selaras dengan tujuan baru kalian. 3. Perubahan diri membuat kalian berbeda. Ketika kalian sedang mengalami pertumbuhan pribadi atau sedang menuju perubahan besar, pola pikir dan energi kalian juga berubah. Perubahan ini bisa membuat kalian merasa kurang cocok dengan orang-orang yang dulu kalian anggap dekat. Misalnya, jika kalian mulai lebih fokus pada pengembangan diri, kalian mungkin merasa bahwa teman-teman yang suka menghabiskan waktu dengan kegiatan yang kurang produktif menjadi kurang relevan. Hal ini bukan berarti kalian lebih baik atau mereka lebih buruk, melainkan kalian sedang berjalan di jalur yang berbeda. Perubahan diri kalian akan secara alami menarik orang-orang yang sejalan dengan energi baru kalian, sementara mereka yang tidak cocok akan secara perlahan menjauh. 4. Orang lama pergi bukan selalu hal yang buruk. Terkadang, orang-orang lama yang pergi dari hidup kita adalah mereka yang sebenarnya menghambat perkembangan kita. Mungkin kalian pernah memiliki teman yang terlalu sering membawa energi negatif, seperti mengeluh, bergosip, atau bahkan meremehkan mimpi-mimpi kalian. Ketika kalian mulai berfokus pada hal-hal yang lebih positif, energi kalian akan mulai menolak orang-orang seperti ini. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak lagi cocok dengan kalian, dan akhirnya, hubungan itu pun perlahan memudar. Ini bukan berarti kalian membenci mereka, tetapi lebih kepada melindungi energi dan visi hidup kalian. 5. Bagaimana menghadapi kehilangan orang-orang lama? Meskipun kehilangan orang-orang lama adalah bagian dari proses perubahan, hal ini tetap bisa terasa sulit dan menyakitkan. Berikut beberapa cara untuk menghadapi hal ini dengan bijak. Terima perubahan dengan ikhlas. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menerima bahwa kehilangan ini adalah bagian alami dari hidup. Jangan terlalu memaksakan hubungan yang sudah tidak lagi relevan. Ingat, orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untuk ada dalam hidup kalian akan tetap tinggal, tidak peduli apapun yang terjadi. Kenang hal-hal baik. Meskipun hubungan itu berakhir, bukan berarti kalian harus melupakan semua hal baik yang pernah kalian alami bersama mereka. Hargai kenangan tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup kalian. Mereka mungkin sudah tidak ada di sisi kalian, tetapi pelajaran dan momen indah yang kalian bagi tetap abadi. Jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Ketika seseorang pergi dari hidup kalian, hindari menyalahkan diri sendiri atau orang tersebut. Hubungan yang berakhir tidak selalu tentang kesalahan, melainkan tentang perbedaan jalan yang mulai terasa. Fokuslah pada apa yang bisa kalian pelajari dari pengalaman tersebut. Buka diri untuk orang baru. Jangan takut untuk membuka diri kepada orang-orang baru. Mereka mungkin adalah bagian dari babak baru dalam hidup kalian. Orang-orang baru ini seringkali membawa perspektif segar, peluang baru, atau bahkan dukungan yang kalian butuhkan untuk mencapai tujuan hidup kalian. Contoh nyata kehilangan orang lama sebagai bagian dari perubahan. Banyak cerita dari orang-orang sukses yang mengalami kehilangan orang-orang lama sebelum mereka mencapai perubahan besar. Oprah Winfrey sering mengatakan bahwa dalam perjalanan karirnya, dia harus kehilangan beberapa teman dekat yang tidak mendukung visinya. Meskipun berat, kehilangan itu justru membuka jalan bagi dia untuk bertemu dengan orang-orang yang membantu menguatkan misinya. Elon Musk, seorang inovator besar, juga pernah bercerita tentang bagaimana dia kehilangan beberapa orang dekat dalam proses membangun perusahaan seperti Tesla dan SpaceX. Menurutnya, kehilangan itu adalah harga yang harus dia bayar untuk bisa fokus pada visinya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kehilangan orang-orang lama adalah bagian dari perjalanan menuju hal-hal yang lebih besar. 7. Tanda-tanda kalian sedang kehilangan orang-orang lama. Berikut beberapa tanda bahwa orang-orang lama sedang mulai menjauh. Mereka jarang menghubungi atau membalas pesan kalian. Kalian merasa obrolan dengan mereka tidak lagi nyambung. Mereka terlihat tidak mendukung perubahan positif yang sedang kalian lakukan. Hubungan terasa dipaksakan atau penuh dengan energi negatif. Jika kalian merasakan tanda-tanda ini, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan mereka dengan ikhlas. 8. Bagaimana menjaga hubungan dengan orang yang masih ingin bertahan? Tidak semua orang lama harus pergi. Ada beberapa yang benar-benar ingin tetap ada dalam hidup kalian, meskipun kalian sedang mengalami perubahan besar. Untuk menjaga hubungan ini, komunikasikan perubahan yang sedang kalian alami dengan jujur. Berikan ruang bagi mereka untuk beradaptasi dengan versi baru dari diri kalian. Tetap hargai hubungan tersebut selama itu mendukung perkembangan kalian. Kehilangan adalah awal dari hal baru. Ketika orang-orang lama mulai menghilang dari hidup kalian, jangan melihatnya sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, anggap ini sebagai awal dari sesuatu yang baru.
Kehilangan adalah bagian dari proses pertumbuhan, dan seringkali, ini adalah cara alam semesta menuntun kalian ke arah yang lebih baik. Ingat, kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semua orang yang sedang bertumbuh pernah mengalami fase ini. Jadi, jangan takut untuk melepaskan, dan bersiaplah untuk menyambut orang-orang baru yang akan membawa kalian ke babak berikutnya dalam hidup. Tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap kehilangan memiliki makna yang lebih besar di baliknya. You forgot this. Pertanda ketiga, merasa bosan dengan kehidupan saat ini. Kalian pernah merasa bosan dengan kehidupan kalian sendiri? Semua terasa monoton, membosankan, dan tidak ada yang benar-benar membuat kalian bersemangat. Bahkan hal-hal yang biasanya kalian nikmati, seperti hobi, nongkrong dengan teman, atau menonton film favorit, sekarang rasanya biasa saja. Jika kalian merasakan ini, jangan buru-buru berpikir bahwa ada yang salah dengan kalian. Bisa jadi, ini adalah tanda bahwa hidup kalian sedang menuju perubahan besar. Bosan bukan selalu hal negatif. Terkadang, rasa bosan adalah sinyal dari pikiran dan tubuh kalian bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Ini adalah cara diri kalian memberitahu bahwa sudah waktunya untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar sesuatu yang baru. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana rasa bosan ini bisa menjadi tanda penting dalam hidup kalian. 1. Bosan sebagai pertanda stagnasi. Ketika kalian merasa bosan dengan kehidupan, itu seringkali menunjukkan bahwa kalian sedang berada dalam fase stagnasi. Artinya, kalian tidak lagi merasa tertantang atau berkembang. Hidup terasa seperti berjalan di tempat. Hal ini biasa terjadi ketika kalian terlalu lama berada di zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman dan menyenangkan, tetapi jika kalian terlalu lama di sana, kalian bisa kehilangan gairah untuk mencoba hal-hal baru. Misalnya, kalian mungkin sudah bertahun-tahun menjalani rutinitas yang sama, bangun pagi, bekerja, pulang, dan menghabiskan waktu di rumah. Pada awalnya, rutinitas ini terasa menyenangkan, tetapi lama-kelamaan kalian mulai merasa ada yang kurang. Itu adalah tanda bahwa kalian membutuhkan tantangan baru. 2. Bosan adalah pemicu perubahan. Rasa bosan seringkali menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup seseorang. Ketika kalian merasa bosan, kalian mulai mencari hal-hal baru yang bisa memberikan makna dan semangat dalam hidup. Misalnya, banyak orang yang memutuskan untuk pindah pekerjaan, memulai bisnis, atau bahkan belajar hal baru karena merasa bosan dengan rutinitas mereka. Rasa bosan ini seperti alarm yang membangunkan kalian dari tidur panjang, mengingatkan bahwa hidup ini penuh dengan peluang yang belum kalian eksplorasi. 3. Mengapa bosan itu normal? Bosan adalah emosi yang normal dan alami. Faktanya, bosan adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Masalahnya bukan pada rasa bosan itu sendiri, tetapi bagaimana kalian meresponsnya. Beberapa orang memilih untuk mengabaikan rasa bosan mereka dan tetap bertahan dalam rutinitas yang sama. Hasilnya, mereka mungkin merasa semakin tidak bahagia dan kehilangan motivasi. Namun, ada juga orang yang melihat rasa bosan sebagai peluang untuk berefleksi dan mencari jalan baru. Orang-orang inilah yang biasanya berhasil mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. 4. Tanda-tanda kalian sedang bosan dengan kehidupan saat ini. Bagaimana kalian tahu bahwa rasa bosan ini adalah tanda untuk berubah? Berikut beberapa tanda yang bisa kalian perhatikan. Kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu menyenangkan. Misalnya, kalian dulu suka menggambar, tetapi sekarang rasanya malas untuk memulai. Merasa terjebak dalam rutinitas, kalian merasa setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya, tanpa ada sesuatu yang benar-benar menarik. Sering berpikir tentang hidup yang berbeda, kalian sering membayangkan diri kalian menjalani hidup yang berbeda, misalnya bekerja di bidang lain atau tinggal di tempat baru. Cepat merasa jenuh, kalian merasa tidak puas dengan apapun yang kalian lakukan, bahkan dengan hal-hal yang seharusnya menyenangkan. Jika kalian merasakan tanda-tanda ini, kemungkinan besar kalian sedang berada di fase di mana hidup kalian membutuhkan perubahan. 5. Bagaimana mengatasi rasa bosan dengan kehidupan? Jika kalian merasa bosan, jangan panik. Rasa bosan ini adalah tanda bahwa kalian harus mulai melakukan sesuatu untuk mengubah hidup kalian. Berikut beberapa cara untuk mengatasinya. Refleksi diri. Ambil waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya membuat saya merasa bosan? Apakah ada sesuatu yang selama ini ingin saya lakukan, tetapi belum saya coba? Apa yang bisa saya ubah dalam hidup saya agar terasa lebih bermakna? Refleksi diri ini penting untuk membantu kalian memahami apa yang sebenarnya kalian inginkan. Coba hal baru. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi rasa bosan adalah dengan mencoba hal-hal baru. Ini bisa berupa hobi baru, aktivitas baru,
atau bahkan rutinitas harian yang berbeda. Misalnya, jika kalian biasanya menghabiskan waktu di rumah setelah bekerja, cobalah pergi ke gym, mengikuti kelas memasak, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di taman. Hal-hal sederhana ini bisa memberikan energi baru dalam hidup kalian. Tetapkan tujuan baru. Kadang, rasa bosan muncul karena kalian merasa tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Jika ini yang terjadi, coba tetapkan tujuan baru yang bisa membuat kalian merasa lebih bersemangat. Tujuan ini tidak harus besar. Bahkan tujuan kecil, seperti menyelesaikan sebuah buku atau belajar keterampilan baru, bisa memberikan rasa pencapaian yang membuat hidup kalian terasa lebih berarti. Keluar dari zona nyaman. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, zona nyaman adalah salah satu penyebab utama rasa bosan. Untuk mengatasi ini, kalian harus berani keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang menantang. Misalnya, jika kalian merasa bosan dengan pekerjaan kalian, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mencari peluang baru atau bahkan memulai bisnis sendiri. Bicarakan dengan orang lain. Kadang, berbicara dengan orang yang kalian percayai bisa membantu kalian melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mungkin bisa memberikan saran atau ide yang tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya. 6. Contoh nyata dari orang yang mengubah hidup karena bosan. Ada banyak cerita inspiratif tentang orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka karena merasa bosan. J.K. Rowling, sebelum menjadi penulis sukses, Rowling merasa bosan dan tertekan dengan pekerjaannya. Dia memutuskan untuk menulis cerita yang ada di pikirannya, yang akhirnya menjadi seri Harry Potter. Colonel Sanders, pendiri KFC ini merasa bosan dengan kehidupan pensiun yang biasa-biasa saja. Di usia 65 tahun, dia memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan menjual resep ayam gorengnya. Elon Musk, di awal karirnya, Musk merasa bosan dengan rutinitas kerja yang monoton. Dia memutuskan untuk mengejar mimpinya menciptakan teknologi yang bisa mengubah dunia. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa rasa bosan bisa menjadi awal dari perubahan besar, jika kalian berani mengambil langkah untuk meresponsnya. 7. Apa yang terjadi jika rasa bosan diabaikan? Jika kalian memilih untuk mengabaikan rasa bosan, ada beberapa risiko yang mungkin kalian hadapi. Merasa tidak bahagia. Rasa bosan yang terus-menerus bisa membuat kalian merasa tidak puas dengan hidup. Kehilangan motivasi. Kalian mungkin mulai merasa tidak ada gunanya untuk mencoba hal-hal baru. Stres dan depresi. Dalam jangka panjang, rasa bosan yang tidak ditangani bisa memengaruhi kesehatan mental kalian. Karena itu, penting untuk melihat rasa bosan sebagai sinyal, bukan sebagai masalah. 8. Mengubah bosan menjadi energi positif. Rasa bosan adalah energi yang harus diarahkan dengan benar. Jika kalian bisa mengubah rasa bosan ini menjadi dorongan untuk bertindak, kalian akan melihat bagaimana hidup kalian mulai berubah secara positif. Misalnya, jika kalian bosan dengan pekerjaan kalian, gunakan energi itu untuk mulai mencari peluang baru atau mempelajari keterampilan yang bisa membantu kalian pindah ke karir yang lebih memuaskan. Bosan adalah awal dari perubahan. Rasa bosan adalah bagian dari hidup, dan itu adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kalian meresponsnya. Jangan biarkan rasa bosan membuat kalian terjebak, tetapi gunakan itu sebagai dorongan untuk mencari hal-hal baru yang bisa memberikan makna dan kebahagiaan dalam hidup kalian. Ingat, perubahan besar seringkali dimulai dari ketidakpuasan kecil. Jadi, jika kalian merasa bosan dengan kehidupan saat ini, anggap itu sebagai kesempatan untuk memulai babak baru yang lebih menarik. Tetap semangat, terus berkembang, dan percayalah bahwa hidup kalian memiliki potensi yang luar biasa. Pertanda keempat, bermimpi atau membayangkan hal-hal besar yang tidak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Apakah kalian belakangan ini sering bermimpi atau membayangkan sesuatu yang besar, bahkan sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil? Mungkin kalian membayangkan diri kalian memulai bisnis, bepergian keliling dunia, atau bahkan melakukan sesuatu yang benar-benar di luar zona nyaman kalian. Jika iya, selamat. Ini adalah salah satu tanda kuat bahwa hidup kalian sedang berada di ambang perubahan besar. Mimpi besar atau imajinasi tentang sesuatu yang luar biasa seringkali menjadi petunjuk dari alam bawah sadar kalian. Pikiran kalian sedang memberitahu bahwa kalian punya potensi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari apa yang sedang kalian jalani sekarang. Tapi, bagaimana kita memahami tanda ini lebih dalam, dan bagaimana cara memanfaatkannya? Yuk, kita bahas secara detail. 1. Mengapa kita mulai bermimpi besar? Mimpi besar atau bayangan tentang hidup yang lebih baik biasanya muncul ketika kita merasa bahwa hidup kita saat ini tidak lagi memberikan kepuasan. Pikiran kita mulai mencari jalan keluar, solusi, atau cara untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna. Ini adalah proses alami dari otak kita. Ketika kita merasa terjebak,
pikiran akan mencoba mencari jawaban dengan menciptakan gambaran tentang apa yang mungkin kita capai. Dalam banyak kasus, mimpi besar ini adalah refleksi dari potensi diri yang belum kita sadari. Contohnya, jika kalian mulai membayangkan diri kalian memiliki bisnis sendiri, mungkin itu karena kalian sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi pengusaha, tetapi selama ini kalian terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberikan ruang untuk potensi itu berkembang. 2. Mimpi besar sebagai tanda perubahan. Mimpi besar bukan hanya angan-angan kosong. Jika kalian sering memikirkan sesuatu yang besar dan tidak biasa, itu adalah tanda bahwa alam bawah sadar kalian sedang mempersiapkan kalian untuk perubahan. Mimpi-mimpi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kalian membayangkan diri kalian tinggal di tempat baru, menjalani gaya hidup yang berbeda. Kalian merasa tertarik untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, seperti belajar keterampilan baru atau menjalani hobi yang tidak biasa. Kalian mulai merasa yakin bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu kalian di masa depan. Semua ini adalah tanda bahwa kalian sedang dipanggil untuk bergerak menuju fase kehidupan yang lebih tinggi. 3. Bagaimana membedakan mimpi besar dengan angan-angan kosong? Tidak semua mimpi besar adalah tanda perubahan. Beberapa mungkin hanya angan-angan kosong yang muncul tanpa dasar. Jadi, bagaimana kita membedakan antara mimpi yang benar-benar bermakna dengan angan-angan biasa? Mimpi besar membuat kalian merasa bersemangat. Jika mimpi tersebut membuat kalian merasa termotivasi, bersemangat, atau bahkan tidak sabar untuk segera bertindak, itu adalah tanda bahwa mimpi itu benar-benar berasal dari dalam hati kalian. Mimpi besar terasa realistis meskipun sulit. Meskipun terlihat sulit, kalian merasa bahwa mimpi tersebut mungkin untuk dicapai jika kalian bekerja keras. Ada rasa optimisme yang muncul setiap kali kalian memikirkan mimpi itu. Mimpi besar selaras dengan nilai dan tujuan hidup kalian. Mimpi besar yang benar-benar bermakna biasanya sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kalian. Misalnya, jika kalian adalah orang yang peduli pada lingkungan, mimpi kalian mungkin berkaitan dengan menciptakan solusi ramah lingkungan. Jika mimpi kalian memenuhi ketiga kriteria ini, kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa hidup kalian sedang menuju perubahan besar. 4. Hambatan yang sering dihadapi saat bermimpi besar. Meskipun mimpi besar adalah tanda perubahan, banyak orang merasa takut atau ragu untuk mengejarnya. Berikut beberapa hambatan yang sering muncul, serta cara mengatasinya. Takut gagal. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang tidak pernah mengejar mimpi besar mereka. Mereka merasa bahwa risiko terlalu besar, sehingga memilih untuk tetap berada di zona nyaman. Solusi. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Setiap orang sukses pernah gagal, tetapi mereka terus mencoba hingga berhasil. Merasa tidak layak. Beberapa orang merasa bahwa mereka tidak cukup pintar, berbakat, atau beruntung untuk mencapai mimpi besar mereka. Solusi. Yakinkan diri kalian bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses. Apa yang membedakan mereka yang berhasil dan tidak adalah keberanian untuk mencoba dan ketekunan untuk terus berusaha. Dikhawatirkan oleh lingkungan sekitar. Kadang, mimpi besar kita dianggap tidak realistis oleh keluarga, teman, atau pasangan. Mereka mungkin menganggap kita terlalu ambisius atau bahkan gila. Solusi. Jangan biarkan pendapat orang lain menghalangi kalian. Ini adalah hidup kalian, dan hanya kalian yang tahu apa yang terbaik untuk diri kalian. 5. Cara mengubah mimpi besar menjadi kenyataan. Mimpi besar adalah langkah awal, tetapi untuk mengubahnya menjadi kenyataan, kalian perlu bertindak. Berikut langkah-langkah yang bisa kalian ambil. Tulis mimpi kalian. Menulis mimpi kalian di atas kertas akan membuatnya terasa lebih nyata. Tulis dengan jelas apa yang kalian inginkan, mengapa kalian menginginkannya, dan apa langkah pertama yang bisa kalian ambil. Buat rencana. Setelah kalian tahu apa yang ingin kalian capai, buatlah rencana yang terperinci. Pecah mimpi besar kalian menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Cari sumber daya dan dukungan. Apapun mimpi kalian, kalian akan membutuhkan sumber daya, seperti pengetahuan, keterampilan, atau bahkan bantuan dari orang lain. Jangan ragu untuk mencari dukungan, baik itu dari keluarga, teman, atau komunitas yang memiliki tujuan serupa. Mulai dari langkah kecil. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Mulailah dengan langkah kecil, dan teruslah bergerak maju. Langkah kecil ini akan membantu kalian membangun momentum untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tetap konsisten. Kesuksesan tidak datang dalam semalam. Kalian harus konsisten dan terus bekerja menuju mimpi kalian, bahkan ketika menghadapi hambatan.
6. Inspirasi dari orang-orang yang berani bermimpi besar. Banyak tokoh sukses yang memulai perjalanan mereka dengan mimpi besar. Kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Steve Jobs. Saat mendirikan Apple, Jobs memiliki mimpi besar untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Meskipun idenya dianggap terlalu ambisius, dia tetap bertahan dan akhirnya berhasil menciptakan revolusi teknologi. Malala Yousafzai. Malala bermimpi tentang dunia di mana setiap anak perempuan bisa mendapatkan pendidikan. Meskipun menghadapi ancaman besar, dia tidak pernah menyerah dan kini menjadi simbol perjuangan pendidikan global. Dewi Lestari. Penulis asal Indonesia ini memulai karirnya dengan mimpi besar untuk menyampaikan cerita yang tidak hanya menghibur tetapi juga penuh makna. Kini, karyanya menginspirasi banyak orang. 7. Tanda kalian sedang mendekati mimpi besar. Bagaimana kalian tahu bahwa mimpi besar kalian sedang mendekati kenyataan? Berikut beberapa tanda. Kalian mulai melihat peluang yang sesuai dengan mimpi kalian. Kalian merasa semakin yakin bahwa mimpi itu mungkin dicapai. Kalian menerima dukungan atau bantuan yang tak terduga dari orang lain. Kalian mulai melihat perubahan positif dalam hidup kalian, meskipun kecil. Jadilah pemimpi yang berani bertindak. Bermimpi besar adalah tanda bahwa hidup kalian sedang menuju perubahan. Jangan takut untuk memeluk mimpi-mimpi tersebut, karena mereka adalah cerminan dari potensi kalian. Yang penting adalah bagaimana kalian merespons mimpi itu. Percayalah, tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kalian bersedia bekerja keras dan tetap konsisten. Jadi, mulailah sekarang. Tulis mimpi kalian, buat rencana, dan ambil langkah pertama. Masa depan yang kalian bayangkan sedang menunggu untuk diwujudkan. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang jelas, hidup selalu memberikan tanda-tanda sebelum perubahan besar terjadi. Kadang kita terlalu sibuk untuk menyadarinya, tapi kalau kita mau meluangkan waktu untuk merenung, tanda-tanda itu akan terlihat jelas. Bosan, mimpi besar, perasaan gak nyaman, atau bahkan hal-hal kecil yang terasa berbeda, semua itu adalah panggilan untuk kita melangkah ke arah baru. Ingat, perubahan itu gak selalu mudah, tapi di sanalah hidup yang sesungguhnya terjadi. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena di balik keberanian itu, ada potensi besar yang menunggu untuk kalian wujudkan. Jadilah pribadi yang mau mendengar tanda-tanda dari hidup dan bertindak sesuai panggilan hati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan kalian perspektif baru dan inspirasi untuk terus maju. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentunya, pastikan kalian tetap mengikuti perjalanan kita di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan terus belajar, berbagi, dan berkembang bersama. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa nikmati proses perjalanan hidup kalian. See you next time!